Sementara itu pemirsa, Kabupaten Pati sudah 9 hari dikepung banjir dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda banjir mengalami surut. Ya, di sejumlah desa terparah banjir di Pati, mirisnya masyarakat sudah mulai merasa gatal, terjangkit penyakit kulit hingga demam. Terhitung sudah 9 hari masyarakat di desa ini terendam air dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Pati bisa memberikan prioritas pelayanan kesehatan bagi warga. Masalah penyakit yang dialami juga bisa segera ditangani dengan maksimal. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis iNews, ada Vindi Agil di Desa Mustoko Harjo, Pati, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan Vindi. Ya, rekan Vindi dilaporkan ini sudah berhari-hari tidak kunjung surut di sana. Apa yang menyebabkan banjir tidak kunjung surut? Di sini banjir tidak kunjung surut. Ketinggian air ini tempat saya berdiri ini sekitar 70 cm, sedangkan di area belakang sana itu mencapai ketinggian hingga 1,5 meter. Ini banjir di sini disebabkan karena luapan air Sungai Silugonggo, yang mana desa ini ataupun Dukuh Ngantru ini bertepatan langsung dengan Sungai Silugonggo, sehingga debit air di sana jika meluap mengakibatkan banjir di sini menggenangi ratusan rumah warga. Kemudian bisa kami informasikan, Pram dan Syafa yang ada di studio, mobilitas di sini masyarakatnya menggunakan perahu atau sampan lantaran ketinggian air belum kunjung surut di hari ke-9 ini. Kita bisa lihatkan aktivitas warga di sini. Ini masyarakat yang berdatangan untuk memberikan bantuan ya. Kalau untuk masyarakat di area sini memang menggunakan akses utama untuk mobilitas adalah sampan atau perahu. Setiap rumah di sini hampir memiliki sampan seperti itu, bisa kita lihat. Dan ketinggian air semakin ke sana kita semakin parah sekali. Dan di sini warga masyarakat itu mengeluhkan, Syafa dan Bram, mereka itu sudah mulai merasakan gatal-gatal, terus mulai demam, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa berharap kepada pemerintah Kabupaten Pati untuk memprioritaskan terkait penanganan kesehatan yang ada di Dukuh Ngantru ini. Begitu Syafa dan Pram yang bisa kami laporkan. Ya, Vindi, bagaimana kondisi warga saat ini yang terdampak banjir dan bagaimana penanganan kesehatan yang sudah diberikan oleh Pemkab Pati? Kondisi warga masih tetap beraktivitas sebagai pada umumnya ya, walaupun dikepung air dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Sedangkan untuk penanganan kesehatan dari pemerintah Kabupaten Pati memang sudah diberikan pelayanan kesehatan di tiap-tiap posko yang ada di desa ini. Akan tetapi mungkin dengan banyaknya warga terus masyarakat yang terdampak dengan adanya banjir ini, mereka tenaga kesehatan ini mungkin kewalahan dan lain sebagainya ya, sehingga memang butuh penanganan secara ekstra dari pemerintah Kabupaten Pati untuk memprioritaskan terkait masalah kesehatan yang ada di Dukuh Ngantru ini. Begitu, Syafa dan Pram. Ya, Vindi, sudah berhari-hari terendam banjir warga di Pati, Jawa Tengah ini. Kalau Anda dari pantauan Anda ada sempat berbincang mungkin dengan para warga, apa aja sih yang mereka butuhkan saat ini, rekan Vindi? Oke, baik, Pram dan Syafa. Mereka, warga masyarakat ini saat saya berkomunikasi atau berinteraksi dengan mereka, pada umumnya mereka masih membutuhkan seperti obat-obatan, selimut, makanan siap saji, terus kemudian ada pelayanan darurat yang sewaktu-waktu ketika masyarakat yang tergenang banjir atau terdampak banjir ini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dari pihak Pemkab Kabupaten Pati. Begitu, Pram. Baik, Vindi, untuk banjir ini apakah memang sering terjadi setiap tahunnya atau ini merupakan yang terparah yang dialami warga? Hampir setiap tahun memang di sini tergenang banjir. Kalau
Sungai Silugonggo ini mengalami peninggian hampir setiap tahun ya. Bahkan dari pihak Pemkab sendiri kemarin mengomunikasikan bertutur dengan kita bahwasanya mereka nanti akan menanggulangi permasalahan banjir tersebut, khususnya di desa-desa yang sepanjang Sungai Silugonggo ini akan dibuatkan jalur khusus air dari limpasan Sungai Silugonggo supaya perkampungan masyarakat yang ada di sepanjang sungai tersebut tidak terlimpas banjir seperti itu. Baik, Vindi Agia melaporkan langsung dari salah satu desa Mustoko Harjo di Pati, Jawa Tengah yang terdampak kebanjiran. Terima kasih, tetap berhati-hati dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, banjir juga masih melanda Pekalongan, Jawa Tengah yang tak kunjung surut pemirsa. Ya, polisi pun bergerak cepat mengevakuasi warga, terutama bayi dan lansia, ke tempat yang lebih aman. Aparat Polres Pekalongan mengevakuasi bayi berusia 15 hari beserta orang tuanya yang terjebak banjir setinggi 70 cm di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas juga mengevakuasi sejumlah warga lanjut usia dengan cara digendong di tengah genangan banjir. Mereka kemudian dievakuasi menggunakan mobil polisi ke tempat yang lebih aman. Ada 214 masyarakat pengungsi yang kita evakuasi. Kita sudah menyiapkan 3 posko pengungsian, yaitu di Kecamatan Siwalan, kemudian di Lokatek. Kita berupaya tetap memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat yang terdampak banjir, baik itu melakukan evakuasi. Sementara di lokasi pengungsian, kebutuhan dasar warga sangat terbatas. Para pengungsi masih membutuhkan selimut, makanan siap saji, obat-obatan, dan alas tidur. Kondisi rumah seberapa itu? Setengah Di dalam sepinggang ya. Mbak, kebutuhannya apa yang sekarang dibutuhkan pengungsi? Apa? Pampers, pakaian, minyak, selimut, ya alat mandi, sabun-sabun ya. Hingga saat ini banjir di Kabupaten Pekalongan masih merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Seragi. Desa Pait menjadi wilayah terparah di mana sebanyak 3.320 jiwa terdampak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan puing-puing pesawat hilang yang membawa 11 penumpang di kawasan Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Ya, petugas memperluas radius pencarian korban dengan menggunakan drone. Basarnas terus melakukan pencarian korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Proses pencarian dilakukan di darat dan melalui pantauan udara. Petugas juga melakukan upaya pencarian dengan drone menyisir lereng gunung. Medan yang curam menjadi kendala petugas dalam mencari korban. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Indonesia masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan pesawat ATR 42500 yang membawa 3 penumpang dari KKP dan 8 awak tersebut. Tim SAR gabungan menemukan 1 jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan pada Minggu siang. Ya, penemuan jenazah korban ini menjadi titik krusial dalam operasi yang telah berlangsung selama 2 hari terakhir di medan ekstrim perbatasan Maros Pangkep. Lokasi penemuan korban berada di dinding tebing dengan kemiringan ekstrim hingga 90 derajat sehingga menyulitkan proses evakuasi. Evakuasi dilakukan dengan teknik rappelling, yakni menggunakan tali dari atas tebing. Setelah berhasil ditarik dari dinding tebing, korban rencananya akan segera dibawa menuruni jalur darat menuju posko Tampo Bulu. Ini ada kabar gembira bahwa tim kita selain berhasil mengevakuasi beberapa puing dari pesawat, rupanya tadi sudah saya yakinkan kepada tim yang di depan melalui komunikasi radio bahwa sudah ditemukan 1 korban.
dan sekarang sedang berupaya untuk kita evakuasi ke posko Aju di Tompo Bulu ini. Kondisi korban kami belum bisa menyampaikan di sini. Yang jelas ini butuh effort yang cukup keras karena memang kondisinya luar biasa. Dari sana disampaikan sekarang kondisinya cukup tertutup, berkabut, dan medan sangat sulit. Tetapi ini tidak sesulit kalau mungkin kita akan melaksanakan perjalanan ke posko Aju di Tompo. Ya, tim SAR gabungan menemukan badan dan ekor pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak. Ya, serpiang badan dan ekor pesawat ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Lokasi penemuan badan dan ekor pesawat ATR 42500 terletak di sebelah utara puncak Gunung Bulu Saraung, tepatnya di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Namun proses menuju badan pesawat belum bisa maksimal karena kondisi medan yang terjal dan kabut yang cukup tebal. Untuk proses evakuasi, tim SAR gabungan tetap akan menggunakan jalur pendakian yang dinilai paling aman. Sebelumnya, sebuah pesawat jenis ATR dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 17 Januari 2026 sekitar pukul 13:17 WITA. Data awal menyebutkan jumlah person on board sebanyak 10 orang, terdiri dari 7 awak pesawat dan 3 orang penumpang. Kayak gitu di mana ditemukan? Sebelah utara. Sini, sebelah utara dari Penemuan serpihan yang diduga bagian dari pesawat ATR 42500 menumbuhkan secercah harapan. Ya, tim gabungan pencarian pesawat ini pun langsung menggelar konferensi pers terkait perkembangan pencarian pesawat yang hilang pada Sabtu siang kemarin. Jadi sampai saat ini tim SAR gabungan di lapangan hanya menemukan 3 serpihan tadi dan banyak serpihan kecil-kecil yang lain. Cuma yang besar tadi adalah jendela pesawat, ekor pesawat, dan badan pesawat. Itu ditemukan di tempat yang berbeda-beda, tidak satu tempat. Ada seperti gambar yang kami sampaikan, ada di sebelah utara dari LKP atau Lost Command Position, ada di sebelah barat, selatan, dan di utara yang ada tim rescue yang ada di atas, seperti itu. Jadi berpecah seperti itu. Terkait dengan pakaian ataupun korban. Sejumlah warga di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pun sempat mendengar suara dentuman keras dari arah pegunungan di belakang rumah mereka. Suara dentuman sempat didengar warga yang diduga berasal dari jatuhnya pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak saat dalam penerbangan. Menurut warga, suara yang terdengar sangat berbeda dari bunyi ledakan yang biasa terdengar dari arah pabrik di kejauhan. Meski tidak melihat kejadian secara langsung, warga merasakan getaran dan suara keras. Lampu mati, ya. Itu suara yang tadi ya, Bu? Ya. Tapi tahu kalau itu suara pesawat atau bagaimana, Bu? Tidak, Bu. Berapa kali kita dengar, Bu? Satu. Terhantam turunnya. Saya tidak tahu, saya ngajak ke apa itu karena tidak. Ya, tim SAR gabungan mendirikan posko pencarian pesawat ATR 42500 yang jatuh di kaki Gunung Bulu Saraung. Ya, pemirsa, sementara itu Bidokes Polda Sulawesi Selatan mendirikan posko antemortem di kawasan Leang-Leang, Kabupaten Maros. Pesawat ATR 42500 milik maskapai Indonesian Air Transport dilaporkan hilang kontak saat terbang dari Yogyakarta menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga Sabtu malam, tim SAR gabungan masih belum menemukan titik pasti keberadaan pesawat yang diduga jatuh di kawasan Pegunungan Maros dan Pangkep. Hasil koordinasi posko utama di Kabupaten Maros menyebutkan pencarian yang dilakukan di wilayah Leang-Leang belum membuahkan hasil. Namun sejumlah temuan justru muncul dari wilayah Kabupaten Pangkep. Seorang pendaki yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, mengaku mendengar suara pesawat terbang rendah sekitar pukul 1 siang. Selain itu, warga sekitar juga menemukan sejumlah dokumen yang diduga milik penumpang. Menindaklanjuti temuan ini, pemerintah Kabupaten Pangkep bersama tim SAR gabungan membuka posko pencarian di kantor desa Tompo Bolu, Kecamatan Baloci.
Dari posko ini pencarian akan dibagi ke 2 jalur, yakni dari arah Maros melalui kawasan Leang-Leang serta dari wilayah Pangkep menuju puncak Gunung Bulu Saraung. Warga sekitar menemukan ada beberapa dokumen yang diduga berasal dari pesawat karena ini merupakan dokumen-dokumen seperti yang ada di dalam pesawat itu sendiri seperti manifest, kemudian tentang operasional atau SOP prosedur dari pesawat Indonesian Air. Ada juga fotokopi KTP yang diduga dari salah satu penumpang pesawat tersebut atas nama Yoga. Sementara itu, Bidokes Polda Sulawesi Selatan mendirikan posko antemortem di kantor Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Sabtu malam. Selain mendirikan posko antemortem, Bidokes Polda Sulsel juga mengerahkan 3 tim DVI yang terdiri dari 12 personel. Ketiga tim itu diberangkatkan menggunakan 3 kendaraan menuju posko SAR gabungan di Kabupaten Maros. Tim Liputan iNews melaporkan.